Record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Bersama saya Michael Saurtil Gaul dari program studi akuntansi perpajakan. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan SPSS pada sebuah data yang akan kita gunakan sebagai percobaan regresi sederhana. Yang mana kita akan lihat datanya di Excel. Excelnya ini adalah datanya, nantinya pendapatan dan harga barang dari sebuah UMKM dari A sampai Z. Kemudian kita akan gunakan SPSS sebagai aplikasinya. Oke, langkah yang pertama setelah kita buka aplikasi SPSS-nya seperti sudah tampil di sini, kita buka new database lalu open. Nah, sudah kita buka di open, kita gunakan variabel view dulu yang sebelah kanan, lanjut kita buat namanya Y dan X. Oke. Nah, di labelnya yang Y kita buat itu adalah pendapatan, nampak ya. Lalu di X-nya itu adalah harga barang. Oke. Kolom lainnya nggak ada yang mau diganggu gugat. Sudah. Tapi di desimalnya kita akan buat jadi 0. Gunanya nanti akan supaya tidak terlalu banyak koma-komanya. Udah, lanjut kita ke data view. Udah nampak ya, Y dan X. Data yang kita masukkan sini adalah data dari Excel tadi. Jadi kita buka Excel lagi. Nah, ini datanya. Ini data pendapatan harga barang dari kita buka, kita copy paste, copy, kita klik kanan, copy, tar. Lalu kita masukkan ke datanya. Ini belum tercopy ya. Tar. Tar. Kok agak payah ya. Copy, lalu kita gunakan ke SPSS tadi. Nah, coba kita coba lagi. Yes. Oke. Setelah sudah kita masukkan datanya, sekarang saatnya kita analisis. Nah, kita tinggal analisis regresinya, kita klik tab analis, lalu kita pilih regression, dan di regression kita pilih linear. Ini. Oke. Kemudian kita masukkan pendapatan ke dependent, dan harga barang kita masukkan ke independent. Oke. Sudah sampai di situ, maka kita lanjut.
ke metodenya. Metodenya ini ada beberapa pilihan, tapi kita pilih yang enter sesuai dengan standar dan keseragaman. Nah, setelah dipilih biar seragam, lalu masuk kita ke option. Nah, di option ada entry-nya 0,5, tetap tidak diubah supaya tetap sebesar 5% nanti angka dari probabilitasnya, karena itu adalah angka entry-nya 0,05. Kemudian removal-nya tetap 10, lalu di include constant-nya kita klik yang exclude case listed-nya karena tidak ada data yang hilang yang ada di sini. Oke. Kemudian kita klik ya. Lanjut. Ke continue. Nah, setelah di continue, kita masuk ke statistiknya. Nah, di statistiknya kita akan geser dulu. Geser. Oke, nah di statistik ini estimasinya tetap diklik, kemudian model lead-nya dan deskripsinya agar nanti muncul deskripsi di output-nya nanti. Oke, setelah muncul di deskripsinya, karena kalau tidak kita aktifkan estimasinya maka nanti tidak ada koefisien regresinya, nggak bakal tampil nantinya. Kemudian di case-nya kita pilih case dialog stage dan kita pilih alkas. Nah, setelah dipilih alkas ini supaya sesuai nanti hasil regresinya di outputnya di akhir. Kemudian kita klik continue. Udah. Setelah dari continue, kita klik lagi plotnya. Sekarang plot. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang kita pilih di sini itu yang mana dari setnya ini kita buat ke Y. Nah, kemudian supaya nanti datanya juga sesuai dengan kita inginkan dan zippernya kita masukkan ke X. Oke. Setelah kita masukkan ke X, lalu kita next kan. Ini yang pertama. Yang kedua itu kita gunakan zipper. Nah, zippernya itu kita masukkan ke Y. Kemudian X-nya itu kita gunakan yang dependent. Paham? Nah, kita masukkan ke next. Nah, kemudian kita pilih di standar research-nya itu adalah normal probability. Di normal probability supaya nanti sesuai dengan probability-nya. Baru kita continue. Setelah dari continue, maka nanti kita lanjutkan ke memilih barang-barangnya setelah sesuai dengan yang tadi, statistika, plot, dan optionnya tadi, maka kita buktikan. Karena sudah jelas, independennya pendapatannya dan di independennya adalah harga barang. Dan metodenya adalah enter. Lalu kita buktikan. Kita menunggu hasil daripada outputnya. Bagaimana tabel outputnya? Oke, muncul. Di sini sudah muncul tabel outputnya. Ada deskripsi statistik, kemudian ada correlation, variable entry dan remove, kemudian ada model summary, kemudian ada ANOVA, coefficient, kemudian case diagnosis, dan residual statistik, serta grafiknya. Selanjutnya apa yang mau kita lakukan itu adalah mendeskripsikan tabel-tabel yang telah tersedia daripada hasil analisis di SPSS-nya tadi. Kita sudah siapkan. Nah, deskripsi outputnya. Oke.
kita gunakan sebentar ya, output biar lebih mudah. Oke, nampak. Oke, nampak ya. Oke, kita dari pertama deskripsi outputnya. Yang pertama adalah tabel output 1 dan 2. Di sini tampak deskripsi specification-nya, di mana harga rata-rata barang ini menunjukkan 425,6 juta dengan standar divisinya, divisi hasil itu adalah 310,9 juta. Kemudian rata-rata harga barangnya itu adalah 40 juta, 35 dengan standar divisinya itu 30,76. Nah, untuk tabel correlation-nya itu kita bisa lihat besaran hubungan antar variabel harga barang dengan pendapatannya, yaitu dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,999, ada koma di sini. Artinya hubungannya sangat erat atau mendekati 1. Kemudian di antara barang dengan pendapatan, jadi harga dengan barang pendapatan itu adalah hampir mendekati, maka sangat erat. Dan tingkat signifikan koefisien korelasi satu sisi dari output, yaitu bisa diukur dari probabilitasnya, di mana menghasilkan angka 0,0000. Ini dia. Lalu karena angkanya adalah lebih kecil dari 0,05, maka korelasi antara harga barang dengan pendapatan sangat nyata. Itu untuk tabel yang pertama. Kemudian tabel outputnya yang 34, ada tabel variabel masuk. Ini. Di mana tabel variabel atau remove menunjukkan variabel yang dimasukkan adalah harga barang dan tidak ada variabel yang dikeluarkan. Jelas kosong ya. Hal ini karena metode yang dipakai adalah single step atau enter, bukan stepwise. Dan di tabel model summary-nya, ini summary, angka R menunjukkan 0,999, dalam hal ini berarti 99,9% dari variasi harga barang bisa dijelaskan oleh pendapatan, sedangkan sisanya 0,01 dijelaskan oleh variabel lainnya. Dan sebelumnya sebesar 310,96 juta yang jauh lebih besar dari standar error of estimati yang hanya 11,9,6. Jadi tadi kita lihat bisa di sini itu adalah 310,965. Jadi di tabel summary-nya ini dia estimasi errornya itu adalah 11,996. Oke, sekarang kita masuk ke tabel ANOVA, output dari 56. Dari uji ANOVA atau F-test ini didapat bahwa F hitung adalah 16,16744,394 dengan tingkat signifikannya itu 0,000. Kita lihat ya. Nah, ini signifikannya 0,000 karena probabilitasnya 0,00 lebih kecil dari 0,5, maka model regresinya bisa dipakai untuk memprediksi penjualan. Oke. Dan tabel koefisiennya itu adalah Y sama dengan 18,027 tambah 10,10/102X. Di mana Y adalah harga barang dan X adalah pendapatan, maka konstanta 18,027 menyatakan bahwa jika tidak ada pendapatan akan sebesar 18,027. Dan koefisien regresi 10,102 menyatakan bahwa setiap penambahan atau karena ada tanda tambah sebesar 1, harga barang akan meningkatkan pendapatan sebesar 10,102. Dan untuk regresi sederhana, angka korelasinya sebesar 0,999.
Untuk uji T-nya, menguji signifikan konstanta dan variabel dependen atau proporsi. Kalau kita lihat dari angka T-nya, itu konstantanya ini, dilihat dapat angkanya 4,988. Sedangkan T-tabelnya itu menunjukkan menunjukkan 1,3171387 dari DF Excel 23 yang diperoleh dari jumlah data yaitu 25 kurang 2 karena uji dua sisi. Jadi hasilnya adalah 1,71387. Jadi T dihitung 4,588 lebih besar dari 1,71387. T-tabel dan juga nilai probabilitasnya 0,000 lebih kecil dari 0,025. Maka AO ditolak atau variabel harga barang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Itu maksud daripada tabel ANOVA ini. Nah, selanjutnya tabel output 7. Kita lihat tabel output 7-nya. Oke. Kita pilihkan dulu. Nah, di tabel output 7 ini case wish diagnostisnya dijelaskan bahwasannya kolom predicted diperoleh 10 di bawah ya. Ini output diagnostik yang ini diperoleh 10,102 koefisien X dikali dengan 26 sehingga 10,102 kali 26 adalah 260. Jelas? Ini dia. Kemudian kolom residualnya diperoleh 251 dikurang predikal value-nya, maka 251 dikurang 260,49 sama dengan 9,48 juta. Nah, kolom estimated residualnya diperoleh dari minus 9,48 dibagi 11,99, jadi minus 9,48 bagi 11,99 adalah minus 0,790. Kemudian kita lihat gambar grafik daripada distribusi statistiknya, data dan statnya. Di sini grafik distribusi data. Jika kita berdistribusi normal, maka nokta akan berada di sekitaran garis lurus. Ini dia. Tambahkan. Oke. Dan kita lihat di star log-nya. Mana star log-nya? Bawah. Nah ini. Scatter plot-nya itu bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Maka grafik datanya itu jika kita berdistribusi normal, maka nokta akan berada di sekitar garis lurus, dan scatter plot-nya jika metode itu layak, maka akan terpancar di sekitar angka 0 dan sumbu Y, tidak terbentuk pada suatu pola atau tren garis tertentu. Itu mungkin data yang kita bisa baca dari data scatter plot-nya. Dan inilah tabel daripada hasil output SPSS yang kita gunakan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait penggunaan aplikasi SPSS dalam mencoba menyelesaikan suatu analisis regresi sederhana. Mungkin dalam penyampaiannya ada yang salah ataupun ada yang kurang, mohon maaf. Dan jika ada saran pendapat, kita terima untuk perbaikan di video-video selanjutnya. Demikian dapat saya sampaikan terkait dengan video tutorial penggunaan SPSS dalam penyelesaian masalah regresi sederhana. Saya Mikael Saur Piluman Gaul mengucapkan terima kasih. Stop screen dan stop.